Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Pandu Kuncur Haji, mau mempresentasikan materi mata kuliah sosiologi pendidikan, yakni paradigma sosiologi. Ya, yang pertama kita harus mengetahui dulu ya, paradigma itu apa sih? Ya, pengertian paradigma. Ya, menurut Robert Friedrich mengartikan paradigma yakni suatu pandangan mendasar dari suatu disiplin ilmu tertentu yang menjadi pokok persoalan, ya, yang seharusnya dipelajari. Ini menurut Robert Friedrich. Terus menurut Ritzer, paradigma adalah pandangan yang mendasar dari ilmuwan, ya, tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang seharusnya dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa paradigma adalah cara pandang yang membantu seorang ilmuwan untuk merumuskan apa yang harus dipelajari, persoalan-persoalan apa yang harus dijawab, bagaimana seharusnya menjawab, ya, serta aturan-aturan apa yang harus diikuti dalam menafsirkan informasi yang dikumpulkan dalam menjawab persoalan-persoalan tersebut. Itu salah satunya. Nah, dapat disimpulkan ya bahwa paradigma merupakan suatu asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang umum yang merupakan suatu sumber nilai. Ya. Ini pengertian paradigma ya. Lanjut ke slide kedua. Ini ada 3 faktor ya yang menyebabkan terjadinya perbedaan paradigmatik ya dalam sosiologi. Di antaranya yaitu yang pertama, yang satu, ada perbedaan pandangan filsafat yang mendasari pemikiran masing-masing komunitas sosiolog tentang pokok persoalan yang semestinya dipelajari sosiolog. Yang kedua, sebagai akibat logis yang pertama, maka teori yang dibangun dan dikembangkan masing-masing komunitas ilmuwan itu berbeda. Yang ketiga, metode yang dipakai untuk memahami dan menerangkan substansi disiplin berbeda. Nah, ini di antara ketiga ini perbedaan paradigmatik ya dalam sosiologi. Lanjut. Ritzer memetakan paradigma sosiologi ini ada 3 macam. Yang pertama, fakta sosial. Yang kedua, definisi sosial. Yang ketiga, tingkah laku sosial. Apa aja sih dalam ketiga macam ini? Kayak isinya apa, pengertiannya apa ya, kita kumpas tuntas di sini. Yang pertama, fakta sosial. Durkheim ya adalah orang pertama yang menunjuk fakta sosial sebagai pokok persoalan yang harus dipelajari dalam ilmu sosiologi. Menurut Durkheim, fakta sosial dipahami sebagai barang sesuatu yang berbeda dari dunia ide yang menjadi sasaran penyelidikan filsafat. Fakta sosial tidak dapat dipelajari dan dipahami dengan hanya melalui kegiatan mental murni atau proses mental yang disebut dengan pemikiran spekulatif. Untuk memahaminya, perlu dilakukannya penelitian empiris sama halnya dengan ilmu pengetahuan alam dalam mempelajari objek studinya. Durkheim membagi fakta sosial ke dalam 2 jenis. Apa aja? Dalam bentuk material, yaitu barang sesuatu yang nyata ya, dapat disimak, ditangkap, dan diobservasi. Fakta sosial yang berbentuk material ini adalah bagian dari dunia nyata. Contohnya arsitektur dan norma hukum. Itu contoh fakta sosial yang berbentuk material. Terus yang kedua, dalam bentuk non material. Gimana? Yaitu sesuatu yang dianggap nyata atau eksternal ya. Fakta sosial jenis ini merupakan fenomena yang bersifat intersubjektif
yang hanya dapat muncul dari kesadaran manusia. Contohnya egoisme, egois ya, marah, altruisme dan opini. Itu non material. Terus lanjut. Pokok persoalan yang menjadi perhatian penyelidikan paradigma faktor sosial adalah struktur sosial dan peranata sosial. Dalam sosiologi modern, peranata sosial cenderung dipandang sebagai hubungan norma-norma dan nilai-nilai yang mengitari aktivitas manusia. Ada beberapa peranata sosial dalam masyarakat, seperti pendidikan, keluarga, pemerintahan, agama, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Semua peranata sosial pasti mempunyai struktur, ya. Pendidikan, misalnya, jelas mempunyai struktur hukum, organisasi, ya kan, kantor, dan lain sebagainya. Oke. Terus ada dua teori utama yang tergabung dalam paradigma fakta sosial ini, yaitu yang pertama, teori struktural fungsional. Teori fungsionalisme struktural menekankan kepada keteraturan dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial adalah fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya, kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak akan jalan ya, atau akan hilang dengan sendirinya. Terus yang kedua, teori struktural konflik. Teori konflik ini ternyata terlalu mengabaikan keteraturan dan stabilitas yang memang ada dalam masyarakat di samping konflik itu sendiri. Masyarakat selalu dipandang dalam kondisi konflik, mengabaikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku umum yang menjamin terciptanya keseimbangan dalam masyarakat. Itu. Terus yang kedua, definisi sosial. Tindakan sosial itu merupakan tindakan individu sepanjang tindakannya itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Contoh, tindakan sosial seperti tindakan seseorang melempar batu ke sungai. Bukan tindakan sosial, tapi tindakan tersebut dapat berubah menjadi tindakan sosial kalau dengan melemparkan batu tersebut menimbulkan reaksi dari orang yang sepertinya mengganggu seseorang yang sedang memancing. Ya, itu kan tindakan sosial banget ya. Jadi bisa mengganggu seseorang itu. Terus secara definitif, Weber merumuskan sosiologi sebagai ilmu yang berusaha untuk menafsirkan dan memahami tindakan sosial serta antar hubungan sosial untuk sampai kepada penjelasan kausal. Dalam definisi ini terkandung dua konsep dasarnya. Pertama, konsep tindakan sosial. Kedua, konsep tentang penafsiran dan pemahaman. Konsep pertama tentang tindakan sosial ya. Menurut Weber, tindakan ini dapat berupa tindakan yang nyata-nyata diarahkan kepada orang lain, dapat berupa tindakan yang bersifat membatin atau bersifat subjektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu. Yang kedua, konsep tentang penafsiran dan pemahaman. Konsep terakhir ini menyangkut metode untuk menerangkan yang pertama. Untuk mempelajari tindakan sosial itu, Weber menganjurkan melalui penafsiran dan pemahaman. Bila seseorang hanya berusaha meneliti perilaku, behavior saja, dia tidak akan meyakini bahwa perbuatan itu mempunyai arti subjektif dan bisa diarahkan kepada orang lain. Terus yang ketiga, perilaku sosial. Tokoh paradigma perilaku sosial atau behaviorisme ini adalah B.F. Skinner ya. Pasti teman-teman tidak asing lagi dengan nama tokoh ini. Beliau yang memegang peran penting dalam pengembangan sosiologi behavior. Paradigma perilaku sosial memusatkan perhatiannya kepada hubungan antara individu dengan lingkungannya, di mana lingkungan itu terdiri atas bermacam-macam objek sosial, bermacam-macam objek non sosial. Pokok persoalan sosiologi menurut paradigma ini adalah
tingkah laku individu yang berlangsung dalam hubungannya dengan faktor-faktor lingkungan yang menghasilkan akibat-akibat atau perubahan dalam faktor lingkungan, menimbulkan perubahan terhadap tingkah laku. Terus bagi paradigma perilaku sosial, individu kurang sekali memiliki kebebasan. Tanggapan yang diberikan ditentukan oleh sifat dasar stimulus yang datang dari luar dirinya. Jadi tingkah laku manusia ini lebih bersifat mekanik ya. Beda dengan paradigma definisi sosial tadi yang menganggap aktor adalah dinamis dan mempunyai kekuatan kreatif di dalam proses interaksinya. Oke, sekian dari penjelasan materi kita tentang paradigma sosiologi. Untuk kekurangannya saya mohon maaf teman-teman. Semoga penjelasan saya tadi bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.